Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Fajar MAG selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi umum. Saya Hulu Umumah dengan NIM 0105200107 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Malam hari ini saya akan membahas mengenai motivasi dan emosi. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai motivasi dan emosi. Kita tuh seringkali mungkin berpikir bahwa aku lagi butuh motivasi nih, aku lagi butuh, kalau bahasa sekarang mood booster, aku lagi butuh mood booster, moodku lagi, aduh aku benar-benar harus butuh motivasi. Kadang kita berpikir seperti itu ya, kayak dalam posisi kita lagi down itu, kita benar-benar ya butuh banget yang namanya motivasi itu. Nah, sebenarnya motivasi itu apa? Ya, apa itu motivasi? Apa sih motivasi itu? Nah, apakah itu motivasi itu yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu atau menggerakkan kita untuk tidak melakukan sesuatu gitu. Sekarang malam hari ini saya akan membahas mengenai motivasi dan emosi. Motivasi dan emosi ini sangat berkaitan, sangat berkaitan. Kaitannya erat sekali ya. Apa itu motivasi? Nah, motivasi adalah proses di mana kegiatan dimulai, diarahkan, dan berkelanjutan sehingga kebutuhan fisik dan psikologisnya terpenuhi. Jadi dorongan juga motivasi itu dorongan. Ada dua macam motivasi secara umum, yaitu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu udah jelas, yaitu motivasi yang intrinsik yang ada dari dalam. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu motivasi yang dari luar. Nah, yang muncul itu dari luar kalau ekstrinsik itu. Intrinsik ya terjadi ketika orang bertindak karena tindakan itu sendiri memuaskan atau memberikan penghargaan. Dan ekstrinsik itu terjadi ketika orang menerima hadiah eksternal seperti uang atau tindakan. Jadi kalau ekstrinsik itu lebih ke internal gitu. Ada motivasi di dalam diri kita untuk untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal itu gitu. Itu motivasi dari dalam diri, tidak ada tekanan dari luar, tidak ada faktor-faktor dari luar atau rasa takut dari luar, tekanan dan menimbulkan motivasi itu tidak ada. Kalau eksternal itu jelas motivasinya itu dari luar, misalkan ada dorongan, ada tekanan dari luar. Contohnya seperti halnya sholat. Dulu itu waktu kecil itu kita sholat itu pasti pakai motivasi yang namanya ekstrinsik. Itu motivasi yang dorongan dari luar. Misalkan kalau saya nggak sholat, dimarahin sama orang tua, sama mama, sama ayah, sama ibu. Dimarahin pastinya apabila harus wajib sholat. Nih, padahal setelah udah dewasa, mulai mulai dewasa, barulah motivasi intrinsik itu ada dalam dirinya. Kalau emang sholat itu emang udah kewajiban bagi dirinya gitu. Jadi dia itu walaupun tidak harus dimotivasi oleh eksternal, tapi di dalam dirinya sudah tertanam bahwa sholat itu wajib. Jadi tidak perlu motivasi ekstrinsik, walaupun suatu saat masih membutuhkan ekstrinsik itu motivasi. Selanjutnya ada teori hierarki kebutuhan Maslow. Yang paling bawah itu teori hierarki kebutuhan Maslow itu ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, yang paling maaf. Yang pertama itu yaitu fisiologisnya ya dari bawah. Dari bawah kebutuhan fisiologisnya, kebutuhan fisiologis dasar mungkin cukup jelas. Ini termasuk hal-hal yang penting bagi kalangan kelangsungan hidup kita, seperti contohnya makan, air, pernapasan. Selain itu, persyaratan dasar nutrisi, pengaturan suhu dan udara. Kebutuhan fisiologis juga mencakup hal-hal seperti tempat tinggal dan pakaian. Terus Maslow juga memasukkan reproduksi seksual pada tingkat hierarki kebutuhan karena sangat penting kelangsungan hidup. Terus ada tingkatan yang kedua yaitu ada kebutuhan keamanan dan keselamatan. Ketika kita naik ke tingkat kedua, hierarki kebutuhan Maslow, tahapan mulai menjadi sedikit lebih kompleks. Pada level ini, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi yang utama.
Beberapa kebutuhan dasar keamanan dan keselamatan itu meliputi kayak keamanan keuangan, kesehatan dan kesehatannya, keselamatan dari kecelakaan dan cedera misalkan. Nah, ada tingkatan yang ketiganya itu namanya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow mencakup hal-hal seperti cinta, penerimaan, dan kepemilikan. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional mendorong perilaku manusia beberapa hal yang memenuhi kebutuhan. Meliputi seperti pertemanan, keluarga, kelompok sosial, kelompok masyarakat. Untuk menghindari masalah seperti kesepian, depresi, dan kecemasan, penting bagi orang untuk merasa dicintai dan diterima oleh orang lain. Hubungan pribadi dengan teman, keluarga, dan kekasih. Kemudian ada penghargaan. Selanjutnya di atas ada penghargaan pada tingkat keempat dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di tiga tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dan memotivasi perilaku. Pada titik ini menjadi semakin penting untuk mendapatkan rasa hormat dan penghargaan dari orang lain. Orang-orang memiliki kebutuhan untuk mencapai hal-hal kemudian upaya mereka diakui. Kemudian di puncak hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Maslow menunjukkan pada kebutuhan orang-orang untuk mencapai potensi penuh mereka sebagai manusia. Itu teori, teori hierarki kebutuhan Maslow. Kemudian manajemen waktu. Yang pertama itu gimana sih kita manage waktu itu supaya waktu itu tidak boleh, sayang banget kalau waktu itu terbuang sia-sia. Yang pertama itu ada manajemen waktu. Yang pertama itu bisa kita catat tempat yang terlihat, apa aja yang kita akan lakukan itu catat di tempat tugas atau apa, misalkan kita punya tugas bisa dicatat di tempat yang terlihat oleh kita. Kita yang sering datangnya, misalkan kita sering membuka lemari itu setiap hari itu nggak pernah kalau kita nggak buka lemari. Nah, bisa kita catat di situ di kertas, ditempel misalkan catatan-catatan hari ini tuh harus melakukan apa aja supaya waktu kita tidak dibuang-buang untuk hari ini tuh tidak dibuang-buang gitu waktu kita tuh kita bisa produktif gitu. Kemudian di tempat tidur juga bisa, kan di samping tempat tidur kita bisa tempel di temboknya misalkan catatan-catatan apa saja yang dia bisa dapat. Sekarang kan kadang orang sering ya buka HP. Nah, kita juga bisa misalkan ketika kita buka HP mau main Instagram misalkan, pas dibuka lihat ada catatan kecil foto, misalkan wallpaper kita dijadiin foto, wallpapernya dijadiin foto target kita, misalkan catatan-catatan, oh iya kita masih ada punya catatan yang tertunda. Akhirnya kita bisa manage waktu dulu untuk mengerjakan suatu hal, habis itu melakukan kesuatu. Kemudian yang kedua ada tulis langkah yang spesifik. Jadi kita tulis dari pertama, misalkan kita itu mau, misalkan contohnya kita mau lulus kuliah dengan kaum lot misalkan. Tulis tuh langkah-langkahnya harus spesifik, jangan uh, keinginan kaum lot lulusnya, kaum lot misalkan kaum lot lulus. Nah, apa langkah-langkahnya supaya kaum lot itu apa? Misalkan pertama, kita mentargetkan satu hari bisa baca satu jurnal misalkan, atau satu bulan satu buku kita harus wajib membacanya, atau setiap hari beberapa halaman buku. Langkah spesifik yang untuk mencapai target itu tuh apa aja gitu, dicatat dan spesifik. Kemudian yang ketiga ada kelola waktu dan perangkat yang dibutuhkan. Kita harus mengelola waktu dan perangkat yang dibutuhkan. Kita tuh hari ini mau bikin konten, konten misalkan konten media motivasi gitu ya, untuk di YouTube misalkan punya konten gitu mengenai motivasi apa saja misalnya. Berarti kita harus menyiapkan kayak seperti laptop, PowerPoint-nya, kameranya. Jadi perangkat-perangkat pun harus mendukung supaya kita juga ada rasa semangat. Dan yang keempat, lakukan evaluasi harian atau mingguan. Di situ kita bisa melakukan evaluasi harian, misalkan hari ini tuh, hari ini sama hari kemarin, sepertinya saya lebih produktif hari kemarin, misalkan hari ini benar-benar saya banyak rebahan main handphone misalkan.
Nah, kita harus evaluasi supaya kedepannya bisa lebih meningkat lagi. Itu apa sih yang akan dikerjakan lagi? Tidak boleh mengulanginya. Misalkan hari ini, misalkan saya itu biasa sebelum tidur, misalkan ya sebelum tidur, tadi pagi tuh habis, aduh, kayaknya tidur, bangun, makan, tidur. Wah, besok hari, saya harus lebih produktif lagi dari hari ini. Walaupun hari ini saya produktif, nanti besok harus lebih produktif lagi. Motivasi dan emosi itu saling mempengaruhi seperti yang saya bilang tadi. Motivasi dan emosi itu sangat ada keterkaitannya, mempengaruhi satu sama lain. Secara teori, motivasi itu ada keadaan ketika kita lakuin sesuatu supaya mencapai goals. Sementara emosi adalah kondisi kita, perasaan yang lagi kita alamin. Dan keduanya ini sama-sama mempengaruhi perilaku kita dan ngarahin kita ngelakuin sesuatu. Sekarang motivasi kita punya motivasi untuk mengerjakan suatu hal tapi malas. Ada ada emosi yang namanya malas. Ada emosi yang namanya misalkan lagi kesel, moodnya nggak enak. Kan motivasi untuk melakukan sesuatunya kan kita jadi down, kita tidak melakukan apa-apa. Jadi melakukan apa-apa. Jadi kita harus bisa menstabilisasikan emosi kita ya. Stabilisasikan emosi kita supaya uh, boleh misalkan kita lagi sedih. Ya udah kita nangis dulu. Selesai nangis, boleh kita lanjutkan lagi untuk melakukan suatu hal. Karena emang tidak bisa kita sambil nangis sambil ngerjain tugas misalkan tidak akan konsentrasi juga. Seperti yang dikatakan psikiater dari Amerika. Cara utama biar kamu bisa menjaga motivasi kamu sebenarnya ada pada gimana kamu bisa mengolah emosi negatif yang muncul. Jadi, bagaimana sih kita bisa mengolah emosi negatif yang kita muncul? Gimana itu akan bisa menjaga motivasi kamu dengan cara kita bisa mengolah emosi-emosi negatif itu. Kalau emosinya positif, ya sangat bagus. Nah, terakhir ada tips-tips sukses meningkatkan motivasi. Yang pertama itu tetapkan dan tuliskan tujuan. Tulis tuh seperti yang tadi. Tujuan kita tuh mau apa? Tulis, tetapkan. 2023. Bulan ini saya harus sudah ini, misalkan. Saya sudah harus mencapai ini, misalkan. Apa yang kita bisa, misalkan. Nah, saya pengen banget bisa bahasa Jepang, misalkan. Oke, setidaknya satu minggu sekali, satu minggu 3 kali kita belajar bahasa Jepang, misalkan. Tetapkan, udah tuliskan tujuan-tujuannya apa, gitu. Kemudian fokus pada proses. Fokus. Jangan kita udah nulis tujuan, ternyata kayaknya kayaknya ini bukan tujuanku deh. Jadi kayak masih bimbang apa-apa gitu. Kita harus fokus pada proses, pada tujuannya, pada prosesnya. Lalu jangan loncat sana loncat sini prosesnya. Jadi ya sesuai proses, masa sesuai prosesnya. Dia harus fokus. Kemudian jangan hanya membayangkan kesuksesan. Jadi boleh kita membayangkan kesuksesan, tapi dengan cara masa cuma dibayangi tanpa ada ikhtiar, tanpa ada usaha doa, ikhtiarnya, tawakalnya. Jadi dibarengilah semua itu. Kemudian temukan lingkungan yang positif. Nah, kalau misalkan kita ketemu lingkungan yang benar-benar bikin toksik, nih bahasa sekarang, bikin toksik kita misalkan kita tuh kalau ada di lingkungan itu bawaannya malas. Lihat teman tuh badannya tidur aja. Pindah kalian, cari lingkungan yang lebih teman atau lingkungan yang membangkitkan semangat kalian. Kemudian beri hadiah pada diri sendiri. Kasih hadiah ketika kita udah mencapai goals misalkan. Misalkan hari ini saya harus udah menyelesaikan satu jurnal. Selesai jurnalnya, saya akan healing misalkan. Jalan-jalan kemana gitu. Untuk merefreshkan. Atau pokoknya mau makan sepuasnya misalkan.
mau makan coklat sepuasnya atau mau makan es krim sepuasnya gitu. Nah, pokoknya beri hadiah untuk diri kita sendiri setelah goalsnya tercapai. Jangan, kayaknya aku kalau mau ngerjain sesuatu harus makan es krim dulu deh. Tapi harus makan dulu, setelah aku harus makan dulu ini ya. Biasakan setelah selesai dikerjakan, goalsnya tercapai, tujuannya tercapai, yang di hari itu, baru kita kasih hadiah buat diri kita gitu, untuk supaya membagikan makin semangat lagi. Oke, terima kasih. Nah, semoga penyampaian materi malam kali ini bermanfaat mengenai motivasi dan emosi ya. Tetap semangat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.